Pontianak. Pontianak adalah makhluk mitologi Malaysia yang berasal dari roh bayi perempuan yang lahir mati. Dalam kepercayaan masyarakat Melayu, bayi perempuan yang meninggal saat persalinan bisa bangkit menjadi hantu haus darah ini. Pontianak biasanya muncul sebagai wanita cantik berpakaian putih dengan rambut panjang yang menggoda pria di pinggir jalan sepi pada malam hari. Kebiasaannya adalah tertawa renyah yang semakin keras saat korban menjauh. Disertai bau harum bunga kenanga sebagai tanda kehadirannya. Cara mencegahnya adalah dengan menusuk jarum di telapak tangan mayat bayi dan meletakkan telur di ketiak sebelum dikubur. Masyarakat Malaysia sering menceritakan Pontianak untuk mengingatkan kehati-hatian di malam hari serta menghormati proses kelahiran yang penuh risiko. Penanggalan. Penanggalan merupakan makhluk mitologi mengerikan dari Malaysia yang berasal dari wanita yang mempraktikkan ilmu hitam atau terganggu saat meditasi dalam kendi. Kepalanya lepas dari tubuh beserta usus yang menjuntai panjang, lalu terbang mencari mangsa pada malam hari. Kebiasaannya adalah mengintai rumah yang ada bayi baru lahir atau ibu hamil karena ia sangat menyukai darah segar mereka. Ia menggunakan ususnya yang lengket untuk mencengkeram dan menghisap darah korban hingga lemah atau mati. Cara melindungi rumah adalah dengan memasang ranting duri di pintu dan jendela agar ususnya tersangkut. Masyarakat Melayu mengenal Pananggalan sebagai pengingat bahaya ilmu sihir dan selalu menjaga bayi dengan doa serta jimat tradisional. Toyol. Toyol adalah makhluk kecil mitologi Malaysia yang berasal dari janin atau bayi yang mati sebelum lahir dan dihidupkan kembali oleh Bomoh melalui ilmu hitam. Ia berwujud seperti anak kecil telanjang dengan kulit hijau kecoklatan, mata besar, dan gigi tajam. Kebiasaannya adalah melayani tuannya dengan mencuri uang, barang berharga, atau melakukan tugas jahat lainnya karena sifatnya yang nakal seperti anak kecil. Bahayanya muncul jika tuan lupa memberi makan darah atau susu setiap hari, maka toyol bisa kabur dan mengganggu seluruh kampung atau bahkan membahayakan keluarga tuanya sendiri. Cara mengalihkannya adalah dengan menabur kancing atau mainan kecil di lantai agar ia terganggu dan lupa tugas. Orang minyak. Orang minyak adalah makhluk mitologi Malaysia yang berasal dari pria biasa yang terkutuk karena berjanji dengan setan demi kekuatan gaib. Ia melumuri seluruh tubuh dengan minyak hitam mengkilap agar licin dan sulit ditangkap. Kebiasaannya adalah keluar pada malam hari, memanjat dinding rumah, dan menculik gadis perawan untuk melakukan perbuatan jahat. Bahayanya sangat menakutkan karena ia hampir tidak bisa dicegah dan sering dikaitkan dengan kasus pemerkosaan misterius sejak tahun 1950-an. Detail penting lainnya adalah asal cerita populer dari film Sumpah Orang Minyak tahun 1958 yang dibintangi P. Ramlee, di mana ia harus memperkosa 21 gadis dalam seminggu. Masyarakat Melayu menggunakan kisah ini untuk mengingatkan bahaya nafsu dan ilmu hitam, serta gadis-gadis dulu memakai baju berkeringat agar terlihat seperti sudah bersama pria supaya selamat. Langswir. Langswir adalah makhluk mitologi Malaysia yang berasal dari wanita yang meninggal saat hamil atau melahirkan, terutama sebelum 40 hari masa nifas selesai. Ia muncul sebagai wanita cantik berambut panjang sampai mata kaki, berkuku tajam, dan berpakaian hijau atau putih dengan lubang di tengkuk. Kebiasaannya adalah terbang seperti banshee di daerah pantai, menyukai ikan, dan menyerang ibu hamil atau bayi laki-laki karena iri hati. Bahayanya terletak pada gigitan serta penghisapan darah yang bisa membuat korban sakit parah atau meninggal. Cara mencegahnya adalah dengan memasukkan manik kaca ke mulut, telur di ketiak, dan jarum di tangan mayat saat penguburan. Jika tertangkap, ia bisa dijinakan dengan memotong kukunya dan menyumbat rambut ke lubang tengkuk. Cerita Langswir mengajarkan masyarakat Malaysia untuk menghargai ibu hamil dan menjaga ritual kematian dengan baik. Hantu Raya. Hantu Raya adalah makhluk mitologi Malaysia yang paling kuat di antara hantu-hantu Melayu dan berasal dari roh besar yang dikuasai oleh bomoh atau dukun. Ia bisa menyerupai wujud tuanya sendiri dan memiliki kekuatan luar biasa untuk melakukan pekerjaan berat seperti mengangkut barang atau menjaga rumah. Kebiasaannya adalah tinggal dekat tuan dan tidak bisa pergi jauh dari rumah induknya. Bahayanya muncul jika digunakan untuk tujuan jahat, karena ia bisa menyakiti orang lain atau bahkan membahayakan tuan sendiri jika ilmu lemah. Hantu raya sering diwariskan turun-temurun dalam keluarga dukun dan bisa berubah wujud menjadi hewan atau manusia biasa.
Masyarakat Malaysia menghormati keberadaannya sebagai bagian dari dunia gaib yang harus dijaga keseimbangannya melalui doa dan pantang larang. Orang Bunian. Orang Bunian adalah makhluk mitologi Malaysia yang dikenal sebagai orang tersembunyi atau orang bersiul. Berwujud seperti manusia cantik dan tampan berpakaian tradisional Melayu kuno. Mereka tinggal di hutan dalam, gunung tinggi, atau bahkan di samping kampung manusia tapi tak terlihat oleh mata biasa. Hanya orang tertentu yang punya penglihatan gaib bisa melihat mereka. Kebiasaannya adalah hidup damai seperti manusia dengan keluarga, raja, dan upacara, serta suka membantu orang tersesat dengan memberi makanan atau petunjuk, tapi kadang menculik manusia untuk dijadikan pasangan atau pelayan. Bahayanya muncul jika manusia melanggar wilayah mereka atau mencoba mengganggu, bisa hilang dalam waktu lama karena waktu di dunia mereka berbeda, sehingga orang yang kembali sudah tua atau lupa ingatan. Mereka suka bersiul sebagai tanda kehadiran dan sering dikaitkan dengan cerita orang hilang di hutan yang tiba-tiba muncul kembali. Bajang. Bajang adalah makhluk mitologi Malaysia yang dihidupkan oleh Bomoh melalui ilmu hitam dari janin laki-laki yang meninggal. Ia berukuran kecil tapi sangat lincah dan jahat, sering dipelihara sebagai peliharaan gaib. Kebiasaannya adalah mengganggu bayi baru lahir atau anak kecil dengan menangis seperti untuk menakut-nakuti, lalu mengisap darah atau susu ibu melalui jari kakinya yang tajam. Bahayanya sangat besar bagi keluarga yang punya bayi karena bisa membuat anak sakit parah, demam tinggi, atau bahkan meninggal jika tidak segera diobati. Cara mengusirnya adalah dengan membakar daun sireh atau memasang jimat khusus, dan Bomoh yang memeliharanya harus memberi makan darah secara rutin agar bajang tidak memberontak. Masyarakat Melayu melihat bajang sebagai simbol bahaya ilmu hitam yang menargetkan anak kecil, sehingga banyak ritual perlindungan bayi dilakukan untuk mencegah gangguan makhluk ini. Polong. Polong adalah makhluk mitologi Malaysia yang berasal dari darah haid wanita yang dikumpulkan dan dihidupkan oleh dukun perempuan melalui mantra khusus. Kebiasaannya adalah melayani tuannya dengan melakukan hal jahat seperti menyakiti musuh, mencuri barang, atau membuat orang sakit tanpa sebab. Bahayanya terletak pada kemampuannya memasuki tubuh korban melalui makanan atau minuman, lalu menyebabkan penyakit misterius, kegilaan, atau kematian lambat. Polong harus diberi makan darah haid secara rutin. Jika tidak, ia akan membahayakan tuan sendiri atau kabur mencari mangsa baru. Cara mengalahkannya adalah dengan membaca doa atau menggunakan air garam suci. Masyarakat Malaysia menganggap polong sebagai bahaya iri hati dan dendam yang diwujudkan lewat ilmu hitam, sehingga banyak yang menghindari perselisihan dengan tetangga agar tidak menjadi korban atau pelaku ilmu semacam ini. Hantu tinggi. Hantu tinggi adalah makhluk mitologi Malaysia yang berwujud manusia sangat tinggi, hingga badannya dari pinggang ke atas tersembunyi di awan atau kabut. Ia muncul di hutan atau jalan sepi pada malam hari, sering dikaitkan dengan pohon tinggi atau tempat angker. Kebiasaannya adalah berdiri diam sambil mengintai orang yang lewat, lalu menakut-nakuti dengan suara tawa atau langkah berat yang bergema. Bahayanya adalah membuat orang yang melihatnya ketakutan hingga pingsan, tersesat, atau bahkan gila karena panik berat. Kadang ia menarik korban ke atas pohon untuk menghilangkannya. Ia mirip dengan genderuwo tapi lebih tinggi dan jarang bicara, serta bisa dihindari dengan tidak menoleh ke belakang saat mendengar suara aneh. Masyarakat Melayu menggunakan cerita hantu tinggi untuk mengingatkan anak-anak agar tidak keluar malam hingga sendirian atau bermain di tempat tinggi.